Kiai Musa Badar itu pernah dawuh, kok Jawa begini, aku lagi celuk guru Lirboyo, masih ngesot tak lakoni. Waktu saya sekolah di sini itu pelajaran yang paling saya tidak senang nahwu sorof. Jadi kalau pelajaran nahwu sorof itu kayak karena menemu musuh saya. Sedikit saya ingat dawuhnya Kiai Muhammad Subadar. Kiai Muhammad Subadar itu pernah dawuh, kok Jawa begini, aku lagi celuk guru Lirboyo, masih ngesot tak lakoni. Gimana? Mungkin yang pertama yang kami ingin tahu itu dibalik kesuksesan yang sampai sekarang ya, mungkin bisa diceritakan mengenai pengalaman selama mondok itu selain di Lirboyo ataupun cerita ketika di Lirboyo seperti apa? Iya, pertama saya ngoreksi dikit ya, saya bukan dengan sukses, bukan, masih belum, masih ada. Tapi saya mungkin lebih banyak pengalaman dari sampean. Kalau ditanya saya itu mondok di mana, alhamdulillah saya hanya mondok di Lirboyo. Pernah saya mondok Ramadan di pelosok, pernah masih kecil dulu. Saya belum mondok di Lirboyo, masih kecil, diajak kakak saya, kebetulan kakak saya itu mondok pelosok. Pas Ramadan saya pernah diajak. Kalau tidak salah saya lupa tahun berapa, itu pas saat tahun wafatnya Kiai Jamal Batoan. Saya masih kecil, jadi praktis kalau mondok Syawal ya di Lirboyo. Tapi kalau sekolah, sebelum saya di Lirboyo, saya di sini sekolahnya, di Besuk sendiri sampai tamat, kemudian baru mondok Lirboyo. Kalau tidak salah tahun saya masuk Lirboyo itu tahun 89 kalau tidak salah. Belum 90, insyaallah 89 saya masuk. Keluar saya 97 saya keluar. Ya. Jadi kalau ditanya mondoknya di mana, bisa dikatakan praktis mondok saya hanya di Lirboyo. Asli produk Lirboyo. Jadi kalau mau di Lirboyo, saya ini di Lirboyo. Nah, ini kan saya sering melihat channel di YouTube gitu kan, sering ketika mencari kajian mengenai fikih usul Iya. itu badai jenengan yang muncul Padahal saya bukan YouTuber. masih bukan dulu dari akun-akun yang lain yang biasanya kan ada halakoh mengenai kupas tuntas mengenai fikih. Iya. Nah ini mungkin bisa ceritakan ya mengenai awal mula kok terbesit ini kan fikih itu harus menjadi identitas di sebuah. Iya. Kalau berbicara mengenai usul fikih, oh berarti ya, saya harus begini. Ya, kalau kasarannya seperti itu. Awal mula. Begini, ini cerita ini ya. Jadi saya dulu kan, tadi saya sampaikan saya itu setelah tamat di Besuk. Dulu Besuk ini tamatnya itu sampai namanya Mu'alimin. Jadi ibtidaiyah itu 6 tahun, Mu'alimin 5 tahun. Namanya Mu'alimin masih. Setelah tamat di Mu'alimin, itu saya ngajar sini setahun karena tugas ngajar. Setelah itu saya mondok di Lirboyo. Nah, kalau ditanya kenapa saya mondok di Lirboyo, yang pertama karena kebetulan teman-teman saya, sepupu saya itu di Lirboyo.
Sepupu saya namanya Safrijal waktu itu. Safrijal itu putranya Kiai Muhammad Subadar. Itu dia di Lirboyo duluan. Setahun sebelum saya mondok sudah di Lirboyo. Karena yang kedua ada Batu Salam yang lebih dulu di Lirboyo. Ada 2 sepupu saya di Lirboyo. Jadi saya tertarik ke Lirboyo karena teman saya di Lirboyo ini, ada sepupu saya. Waktu di Lirboyo saya masuk kelas 4 ibtidaiyah. Kalau kelas Pertanyaan. itu kelas Tanawi. Ya itulah. Pokoknya kelas 4 saya itu mulai tasdib fa'lafulu fa'lan Oh gitu. dari Jurmiyah Masian. Padahal saya di sini sudah tamat alfiyah. Mengulang. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena begini. Ya apa ya? Ini rahasia sebetulnya ini. Jangan bilang-bilang. Waktu saya tamat sini, saya itu di antara teman-teman saudara-saudara saya, bisa dikatakan saya itu paling tidak bisa, terutama dalam nahwu. Ya, ini rahasia ya. Jadi saya tamat itu, saya nahwu tidak bisa sama sekali. Bisa dikatakan nol tidak bisa sudah. Ya paling tahu alamat rofa, nasab itu tok sudah, untung sudah. Sorob itu apalagi. Kenapa saya nggak bisa nahwu? Faktor utamanya karena waktu saya sekolah di sini itu pelajaran yang paling saya tidak senang nahwu sorob. Jadi kalau pelajaran nahwu sorob itu karena menemu musuh saya. Sudah paling tidak senang, terutama sorob. Sorob saya itu dulu kalau sini mana rapot itu merah terus. Saya ingat waktu saya diajar sama 2 pupu saya, mahum namanya Kiai Bedowi Suhaimi. Itu 2 pupu saya, itu yang ngajar sorob. Saya kan sempat di sini dulu. Itu ingat saya waktu di tamrin saya tidak bisa dapat 4 ya. Karena nggak bisa sama sekali. Sampai saya waktu itu gini, kayo apa belajar sorob itu sih? Kok fa'alafulu fa'al, apa karpi? Nggak tahu. Ya nggak seneng. Sebaliknya, waktu di sini saya agak seneng fikih. Agak seneng, tapi nggak begitu. Tapi nahwu nggak bisa. Ya, karena nggak bisa sorob, nggak bisa baca kitab. Ya bisa dikit-dikit aja. Bisa dikatakan saya itu paling terbelakang dalam penguasaan baca kitab di antara saudara saya. Ada saudara saya dengan Safrijal, itu hebat sudah itu. Malah dulu ke Safrijal itu waktu diajar Kiai Muhammad Subadar. Saya ingat waktu masih ya, sama ibu saya justru ikut. Ayo melokon. Iku happy juga diajari nahwu sorob ambil Pak Likmu Subadar. Melokon pada Marib nggak salah. Saya lihat. Saya lihat pas itu Subadar pas marai itu Wijal. Dimarahi, tak delok waduh di sini kok aku. Pulang enggak mau saya. Hasil tamat di sini saya itu paling enggak bisa baca kitab. Paling enggak bisa sorob, kenapa? Karena enggak pernah belajar ketok alfiyah itu kayak ketok musuh. Maka waktu saya mondok, begitu saya sadar, iya, lek ngene iso apa? Maka saya tekad aku kudu Lirboyo, kudu iso nahwu sorob. Jadi tekad saya harus bisa nahwu sorob. Nah, pas ke sana saya punya tekad lek pingin iso nahwu sorob ya kudu menutuk awal. Maka saya masuk kelas 4 ibtidaiyah. Belajar Jurmiyah sama tasdib itu. Sepupu saya, Safrijal, sudah kelas sanawiyah, waktu kelas 2 sanawiyah. Ya maaf, saya sampai di Lokno. Kayo pembu iya SD mana itu. Dan saya sempat minder waktu itu. Belum masuk saya itu mikir. Yang saya takuti satu. Saya takut nanti aku yo boleh mlebu kelas ibtidaiyah, aku paling tua dewi. Karena bayangan saya paling tua, saya kan sudah tamat alimin kan. Sudah alfiyah hatam, lek tuwek dhewe ya opo isin aku.
bayangan saya paling tua sendiri sudah. Waktu saya daftar, waktu ingat saya waktu itu masih aturannya masih dulu, nggak sama sekarang. Dulu itu kalau daftar pertama itu boleh, daftar kelas 5 itu tidak boleh. Nah, jadi kalau dulu itu begini, kalau daftar kelas 5 itu kalau nggak lulus mudun kelas 4. Nah gitu caranya, jadi agak longgar dulu. Jadi saya daftar kelas 5, harap saya nggak lulus jawab apa gitu. Jadi saking saya nggak percaya diri dan saya merasa saya satu wedi paling tua dewi, tapi itu saya tahan. Aku kudu bisa. Akhirnya saya masuk kelas 5, hampir diterima kelas 5, tapi saya masuk kelas 4. Ingat saya pertama kali saya masuk sempat down saya. Dulu sing sekolah cili-cili. Anak SD kan. Agak down saya. Tapi saya tekad aku kudu sorop. Wis bismillah, berangkat saya. Begitu masuk kelas, ingat saya waktu itu ruang kelasnya itu sekarang apa itu di Ikhwan Ihsan ya. Masih ada kan? Ihsan itu di sana. Begitu masuk di antara saya waktu itu Pak Latif Brebes sama Gus Holik. Saya masuk kelas 4 ya. Begitu masuk alhamdulillah kaget saya. Tiba sing luwih tok aku si ono. Ternyata ada yang saya. Ono sing brewoken alhamdulillah. Tak delok gak banyak tua aku sian wae sian. Akhirnya saya agak longgar. Alhamdulillah nemu konco. Ternyata masih banyak betul ya saya. Maka agak sempat karena saya tadi tekadnya masuk itu ngejar ketinggalan nahwu sorof, maka kelas 4 itu saya full belajar nahwu sorof. Dari Jurmiyah sama Alfiyah itu ya saya perangi. Enggak senang itu ya kudu seneng. Memang saya incernya itu harus saya taklukkan ini. Maka saya full mutolaah nahwu dan sorof, Jurmiyah dan tasrif itu. Kira-kira nggak setengah tahun. Awal-awal saya berat, ya kan nggak seneng. Kira-kira dapat setengah tahun saya mulai tertarik, seneng. Oh tiba-tiba seneng sorof itu. Oh tiba-tiba tertarik, nah itu saya seneng. Saking senengnya, akhirnya saya itu hampir semua kitab yang berkaitan sorof itu saya punya. Waktu itu saya sampai nyari kitab, semua kitab saya, kitab sorof tarsif. Sampai dulu saya itu nyari kitab Syarhuddin itu enggak nemu. Ternyata ada di pustakaan. Dulu pustakaan itu enggak kayak sekarang. Dulu pustakaannya itu ada di atasnya masjid yang ramai itu. Nah, itu dulu tempat guru-guru itu. Orang yang ke sana itu hanya orang yang sudah yang besar-besar, sungkan karena guru-guru. Saya kasih tahu. Saya nyari Syarhuddin itu. Saya dikasih tahu guru saya namanya Pak Fauzi Asmu itu guru saya. Kamu ingat ya, ada kitab Syarah Sorof bagus namanya Syarhuddin Al-Istirabadi. Nah, saya harus Syarhuddin apa itu lupa saya. Ini kitabnya yang ada di pustakaan. Saya mau pustakaan sungkan saya, sampai saya ngomong ke teman saya Akas 3 Alia, akib aku terno yang pustakaan. Aku pingin kitab iki, jadi orang pustakaan. Diantar saya akhirnya. Diantar, kalau saya dan sungkan, saya ambil, saya bawa ke kamar, saya mutolaah. Saking senengnya itu saya sampai lupa. Semalam saya lupa, saking senengnya mutolaah kitab itu, saking senengnya. Itu saking, ya kadang seneng. Nah, jadi akhirnya saya benar, oh aku biar itu gak seneng, boleh gak paham. Karena nggak paham. Begitu saya ngerti, saya seneng. Hampir penuh saya. Nahwu sama sorof itu sudah tahu, Jurmiyah itu sudah. Nah, dan saya taklid. Saya sampai sekarang punya Jurmiyah taklidan, punya saya. Itu dulu dipinjamin orang-orang ya. Karena setiap saya tasbihul wajib itu. Semua kitab saya mutolaah untuk Jurmiyah. Yang saya baca mutolaah tidak hanya kitab Syarah Jurmiyah, sampai Tasreh, Soban, semua saya baca untuk Jurmiyah ini. Saya kasih taklidan. Sorofnya, semua Syarah sorof saya hampir punya. Murahal Arwah, dulu masih repot kitab sekarang kayak sekarang.
Dulu susah cari kitab itu, susah sekali dulu. Itu saya cari itu. Itu saya katakan. Walhasil sampai saya khatam sorob, saya bisa menyusun takriratnya tasdik. Itu yang saya itu saya menyimpan, hilang. Itu yang saya menyimpan. Itu saya kasih takriran sampai bab lugawi. Itu saya kasih takriran hilang. Dan jurumiyah masalah jurumiyah. Itu sampai khatam saya takriran itu. Jadi kelas 4 itu full saya mendalami nahwu dan fikih, pelajaran yang paling tidak suka. Dari kelas ibtidaiyah itu pelajaran yang paling saya benci apa? Fikih. Paling saya benci sudah kebaliknya. Wes kalau sudah waktunya bajuri itu sudah tamanani dah. Paling saya nggak benci lagi. Karena asik nahwu dan sorof. Sampai takdir itu kelas malah sampai kelas 6 ibtidaiyah. Di kelas saya bikin buku masih ada. Itu pertama kali anak ibtidaiyah nyusun buku kelas saya. Kalau nggak salah 178 masalah sorob. Itu insyaallah masih ada itu. Itu dicetak. Itu pertama kali ada kelas tamatan ibtidaiyah bikin buku kelas saya itu. Itu saya bikin dulu itu. Karena saking senangnya hasilnya itu. Dan saya punya takriran sorob, takriran imriti dan takriran jurumiyah sama dulul yatimah. Dulu dulul yatimah. Atau sekarang masih ada dulul yatimah dulu. Itu saya punya takrirannya itu. Walhasil kelas 4, 5, 6 itu saya full sorob. Nahwu sorob. Fikih saya hampir tidak. Sampai sepupu saya itu namanya Sofrijal itu saya kalau saya itu Jazaidun. Karena saya Jazaidun dong.